Selamat sore, salam Just Talk. Kita kembali lagi dengan preview Champions League. Sudah masuk ke perempat final dan akhirnya seru. Tim-tim Kroco udah nggak ada lagi. Kita lihat dulu drawing ada 4 pertandingan. Ntar malam 2, besok 2. Malam ini City lawan Dortmund dan Real Madrid lawan Liverpool di jam yang sama, yaitu jam 2. Besok Munchen PSG dan Porto Chelsea. Empat-empatnya seru dan empat-empatnya eh, apa namanya, nggak bisa diprediksi lah. Tapi kita coba lihat kulik match per match kira-kira seperti apa. Gue mulai dari Man City Dortmund. Man City kita tahu semua lagi on fire, bermain bagus. Kombinasi antara skill individu dan sebuah sistem, sebuah strategi yang sangat jitu sesuai dengan kapasitas pemainnya. Hebatnya di City itu timingnya terutama dan akurasi passing. Akurasi passing selalu tinggi dan timingnya. Mereka tahu kapan mereka harus passing, kapan mereka harus masuk lagi. Maka dari itu 4 tahun terakhir City 3 kali juara, sekali Liverpool. Oke. Dan hebatnya Pep lagi, di luar pemainnya hebat, tapi strateginya juga jitu dan pemain juga bisa beradaptasi. Yang paling bagus contohnya pada saat Aguero cedera panjang, Gapsus bermain dan gak selalu berjalan. Akhirnya ya udah kita main tanpa striker aja, bahkan lebih berjalan dengan Foden, Sterling dan Mahrez. Oke. Dortmund berada di rank 5-6 kalau nggak salah, dan mengalami masa-masa yang agak sulit, dalam arti 10 match pertandingan terakhir mereka sering kalah. Karena Dortmund ini terlalu, kalau gue bilang, terlalu mengandalkan seorang Haaland. Tapi Haaland ini kan harus disuplai juga. Nah, Haaland ini hebat. Kalau lu nonton yang sedikit gue bisa kasih gambar, yaitu permain match si Dortmund lawan Munchen. Pertandingan kira-kira akan berjalan seperti itu, di mana Munchen menguasai bola, Dortmund 2 kali dapat counter, 2 gol Haaland. Tapi belum half time sudah 2-2 di menit 89 sama 90 kalau nggak salah, atau 91, kalah 4-2 Dortmund. Nah, ini tipikal Dortmund, di mana mereka dengan asisten pelatih ini, karena Favre dipecatkan, apa ya, nggak terlalu smooth berjalannya. Membangun serangan itu agak lama, nggak secepat seperti dulu, seperti di bawah Favre. Dan gue merasa tidak otomatisnya Dortmund ini nggak selalu dapat, tidak selalu konsisten, sehingga dengan gampangnya dimanfaatkan. Tapi City juga harus hati-hati. Mereka bermain di kandang dulu, berarti mereka harus cetak minimal itu 2 gol. Kalau 3 gol gue bilang selesai. 2 gol masih seru. Bahwa City pun punya kelemahan yang sama seperti Bayern Munchen. Terlalu banyak pemain di depan bola sehingga di counter sangat berbahaya. Di belakang Munchen, kalau gue bilang titik lemahnya Munchen itu di belakang, bukan di kipernya, tapi lebih di center backnya. Sule, Boateng lah, dan siapa aja itu yang main itu, gue nggak begitu impress dengan kualitas mereka ya. Jadi itu minimal bisa dimanfaatkan. Tapi kalau City bermain lebih berhati-hati, Cancelo main, Kevin De Bruyne, Rodri, DM, terus siapa, entah itu Silva, entah itu Gundogan, dengan, kalau gue bilang, lebih baik bermain tanpa striker, nggak ada Gapsus, nggak ada Aguero, tapi dengan Foden, Sterling dan Mahrez, harusnya sih 2-3-0 bisa dapat menurut gue. Karena secara overall, dan City pun sering menang di tandang ya. Jadi untuk gue sih 60% City, 40% Dortmund. Tapi kalau ada kartu merah dan lain-lain, ya you never know. Real Madrid Liverpool, nah ini yang seru nih menurut gue, lebih seru dari tadi. Kenapa? Karena Liverpool ya semoga bangkit lagi, semoga mereka bisa konsisten bermain seperti Arsenal. Nah, kemungkinan besar Madrid nggak akan bertahan, tapi lebih berani melakukan pressure. Dan harusnya Liverpool kalau bermain kayak kemarin
itu sangat gampang, sangat bisa keluar dari eh, tekanan. Karena kalau kita lihat salah satu kekuatan Liverpool kan ada di wingback, di Robertson sama Alexander Arnold. Alexander Arnold kemarin mainnya lawan Arsenal keren banget. Jadi pada saat mereka bermain lawan Arsenal itu ibarat seperti Liverpool yang kita kenal tahun lalu lah, atau Liverpool yang juara Champions, semua disapu bersih dengan permainan indah, nggak hanya menang tapi juga main bagus, semua akurasi passing sampai. Apalagi Madrid nggak ada Ramos, di mana kalau gue bilang Ramos itu penting di dalam dan di luar lapangan. Berkali-kali gue nonton match tanpa Ramos, rentannya itu di belakang. Tapi di sisi lain mereka punya Benzema. Benzema yang lagi super on fire, bukan on fire aja, lagi super on fire. Tidak hanya cetak gol tapi juga assist, buka ruang, positioning bagus, tidak butuh seperempat peluang untuk bisa cetak gol. Nah, ini yang bahaya untuk lini belakang Liverpool, di mana Kabak dan Phillips kemungkinan besar akan jadi center back, kecuali si Klopp berani memainkan Fabinho di belakang sebagai center back. Itu mungkin agak lebih aman, tapi gue nggak tahu. Feeling gue sih kalau Kabak sama Phillips yang main, itu Madrid bisa cetak gol, entah menang atau kalah. Cuman kembali lagi, sebenarnya Madrid ini nggak berubah, sangat mengandalkan skill individu, crossing cepat dan lain-lain. Kecuali kalau mereka unggul, ball possession-nya itu keren banget. Itu Liverpool nahan pun akan susah. Jadi kalau seandainya Liverpool yang unggul terlebih dahulu, nah ini akan menjadi lebih seru karena Madrid akan lebih all out bermainnya, tidak terlalu berhati-hati. Kalau gue bilang tergantung form Liverpool lah. Kalau Liverpool balik kayak bulan lalu ya selesai, diobok-obok Liverpool. Tapi kalau performanya pas lawan Arsenal bisa diteruskan, sangat bisa mereka menang. Jadi nggak bisa diprediksi karena Liverpoolnya yang kita tidak tahu. Kita pertanyakan apakah akan lebih bisa konsisten atau tidak. Dan untuk gue ini match pada saat ini gue bilang 50-50 match. Munchen lawan PSG. PSG. Gue bilang kemarin kembali kalah lawan Lille, tapi Munchen nggak ada Lewandowski. Apakah itu pengaruh? Tapi PSG ada Neymar dan Mbappe. Sebenarnya dari sisi permainan gue nggak begitu impress, nggak bisa salahin Pochettino karena dia baru masuk, jadi dia juga butuh waktu untuk merombak. Karena kalau kita lihat skuadnya PSG ini 5-6 pemain layak jadi pemain inti yang bisa memberi kontribusi konsisten tiap minggu, tapi sisanya terlalu banyak yang mediocre. Kita lihat pas lawan Barca lah, satu match main bagus di Barcelona, semua main bagus. Tapi di leg kedua diobok-obok. Tuh beruntung kalau si Des nggak kena mistar shootingannya dan penalti Messi masuk, mungkin bisa remontada lagi. Jadi PSG gue nggak begitu impress. Cuman Munchen sekarang nggak ada Lewandowski, itu ngaruh banget. Jadi kedua tim punya kelemahan. Kenapa? Karena gue nonton berapa match tanpa Lewandowski, atau pada saat Lewandowski nggak dilibatkan, aduh mainnya jelek loh. Tidak ada pemain Munchen yang punya ketajaman seperti Lewandowski. Cuman secara overall ya harus dikatakan bahwa Munchen punya kualitas lebih merata. Mereka kalau dari sisi strategi gue sedikit mengunggulkan Munchen, kan mereka lebih kompak juga, sudah lama bareng. Sementara PSG kalau Mbappe Neymar lagi on fire, waduh repot juga, nggak ada yang bisa ngalahin juga. Jadi untuk gue ya gimana ya, ini 50-50 match lah. Mungkin sedikit mengunggulkan Munchen karena main di kandang. Porto Chelsea tahu sendiri, 3-4-3 pada saat nggak, dan sudah sering kali bermain tidak bagus tapi menang atau seri. Cuman Porto ini alot, Porto ini pasti bertahan. Ini nggak jauh beda kayak ATM lah Porto ini. Cuman defense-nya lebih bagus daripada ATM. Jadi kalau Chelsea lagi on fire,
gue bilang Chelsea lebih baik main 4-2-3-1, tapi gue nggak tahu berani atau enggak. Kalau 3-4-3 selama DM-nya nggak terlalu maju, Kante dan siapa atau kok Kovacic nggak bermain terlalu maju, masih ada peluang. Jadi ini baru untuk gue sih, secara kualitas Chelsea lebih unggul. Secara permainan ya 50-50 lah. Karena Porto gue nonton lawan Juve itu alot banget. Gue nggak begitu impress dengan Porto, cuman mereka fighting spiritnya tinggi. Jadi untuk gue sih tergantung form of the day ya, apakah siapa yang bisa lolos atau enggak. Kalau Porto unggul 1-2-0 berat ya untuk Chelsea. Tapi kalau Chelsea bisa seri diselesaikan di London ntar. Jadi 4 match ini akan menjadi 4 match yang seru ya, kita lihat what it will be end. Oke, thanks for watching.